dua ayat aja firman Tuhan ya, dan saya akan singkat untuk mengekspos secara khotbah ekspositori ya, tidak lama-lama seperti pesan Miss pemain keyboard kita. Haleluya. Ayo yang sudah dapat kita bangkit berdiri, kita kumandangkan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan kita boleh cermati kalimat demi kalimat agar kita boleh mentelaah, mengerti apa maksud Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ini ya. Yuk kita mari sama-sama, 1, 2 ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, adapun yang bisa saya angkat tema kita pada malam tahun baru ini, yang tidak lama lagi akan kita memasuki tahun baru. Nanti jam 12 ya, kita sama-sama ya merayakan di dalam keluarga kita masing-masing. Adapun tema yang saya angkat yaitu Tuhan membuka jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Dikatakan di situ, janganlah ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di tahun 2023 ya, akan beberapa jam lagi ya, sekitar ada 2-3 jam lagi ya, kita akan memasuki tahun 2023 ya. Mungkin saudaraku dikasihi Tuhan ya, tampak tidak pasti ya. Banyak manusia ya tergoda dengan membuat schedule, rencana demi rencana, apa yang akan saya perbuat untuk tahun 2023 ini. Ya, banyak manusia memprogram ya rencana-rencana yang begitu dia minati, ya, yang begitu dia idam-idamkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, rencana itu kita memang ya yang melakukan sendiri ya. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan ya yang bisa kita andalkan, saudaraku dikasihi Tuhan ya. Contohnya bangsa Israel, saudaraku dikasihi Tuhan ya, yang hidup di dalam tawanan ya. Ketika pembuangan di Babel ya, mereka ditawan, mereka sangat tersiksa hidupnya ya. Banyak rencana-rencana mereka pada saat itu ya. Tetapi perjuangan mereka ya, tetap mereka menyerah kepada nasib mereka ya. Kita mulai berjuang untuk kita hidup sendiri atau memilih menyerah kepada nasib. Itulah prinsip mereka ya, ketika bangsa Israel itu di dalam tawanan ya. Tapi Tuhan memberitahu ya kepada mereka di ayat 43 ini, saudaraku dikasihi Tuhan.
dari 18 sampai 19 ini, ya, bahwa Ia sudah menyediakan sesuatu yang baru, dikatakan di situ. Tolong dicermati. Dia mau supaya apa yang Dia sudah sediakan atas kita, ya, bisa kita ketahui, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, artinya di situ Tuhan mau kita fokus kepadanya. Tuhan mau kita fokus kepada Yesus, bukan kepada kondisi kita sekarang ini. Tuhan mau kita fokus kepada janjinya, bukan kepada rencana kita semata. Ya, perlu saudaraku ketahui di sini. Ayo kita tolong baca sekali lagi Yesaya 43 itu dengan lantang, ayat 18 itu. Firman-Nya dikatakan apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, anggaplah bahwa ayat ini saudaraku, ya, yang menjadi pesan, ya, pengingat untuk kita di tahun ini, ya, supaya saat mengawali tahun ini kita mau sama-sama mau melepaskan apa yang ada di belakang kita. Apakah itu kepahitan? Ya, apakah itu pergumulan? Apakah itu sesuatu yang mengganjal di pikiranmu? Ya, dikatakan janganlah engkau ingat-ingat lagi itu. Ya, janganlah engkau mengingat-ingat lagi masa lalumu yang penuh dengan keberdosaankah, lembah hitamkah, ketidakberdayaankah, kesusahankah, ya, diingatkan kepada kita supaya kita melepaskan apa yang di belakang kita dan memulailah awal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Melangkahlah ke depan, sebab di depan penuh dengan harapan. Ya, jangan kita ingat-ingat masa yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Dan saya juga pribadi tidak mau saya mengingat-ingat hal-hal yang baru, yang lalu. Tetapi saya mau pengen maju ke depan. Ya, kalau kita mengingat masa yang lalu itu, nggak bakalan kita next level. Apalagi di dalam pelayanan. Kita akan merintih Tuhan, akan mengeluh, akan bersungut-sungut. Tuhan, kenapa begini nasibku Tuhan? Kenapa aku seperti ini Tuhan? Saya tidak menyangka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya bisa dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu rencana Tuhan. Kita hanyalah manusia. Tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah hidup saudara. Ya. Setiap apapun rencana-rencanamu ke depan, ya, ungkapkanlah di dalam hatimu kalau Tuhan menghendaki. Ya. Ini firman, ini pesan. Ya. Apapun rencana kita ke depan, ya, harus diawali kalau Tuhan menghendaki. Karena manusia bisa merencanakan, namun Tuhanlah yang menentukan. Ya, amin saudaraku. Ya, itu dia ya. Jadi waktunya lah, ya, memenuhi sesuatu yang baru. Apa yang pernah, apa yang akan ada lagi. Ya. Jadi Tuhan mau kita melakukan, ya, hal-hal yang disampaikan. Ya. Ada dua yang boleh kita bawa pulang, ya. Kata kuncinya di sini, ya, berhentilah menoleh ke belakang. Ya. Jangan pernah mengingat-ingat lagi pencapaian atau kemenangan di masa lalumu. Ya. Jangan biarkan juga kegagalan di masa lalumu juga
ya menghentikan langkahmu untuk maju. Tetapi kegagalanmu itu pengalaman untuk engkau semakin maju ke depan. Amin. Bisa dipahami ya di sini? Ya. Jadi intinya engkau harus berhenti menoleh ke belakang. Melupakan apa yang di belakangmu. Apa pengalaman pahitmu. Jangan engkau ingat-ingat lagi. Ya. Apa kegagalanmu juga jangan engkau ingat-ingat lagi. Ya. Tetapi mari janganlah engkau berhenti melangkah. Dan tetapi engkau akan next level. Dengan anak tangga itu perlahan-lahan. Sehingga engkau bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Pemimpin di dalam segala hal. Ya. Segala apa yang engkau inginkan. Tuhan akan buka jalan. Ya. Karena tema kita di sini, Tuhan membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apapun keinginanmu saudara dikasihi Tuhan, ya. Tuhan memesan, fokuslah kepada Dia. Jangan fokus kepada kondisi kita. Ya. Tuhan mau kita fokus kepada janjinya dan bukan kepada rencana kita semata. Ya. Lalu kunci yang kedua apa saudaraku? Jangan berhenti melangkah, tetapi yuk kita sama-sama maju di dalam melayani Tuhan. Masa lalu bisa menjadi pengalaman yang memberi kita banyak pengetahuan. Jangan biarkan masa lalu mengikat kita. Ya, tolong dibuka Hakim-Hakim 6 ayat 13 supaya clear firman Tuhan. Dan saya tidak panjang-panjang lebar karena kita sudah jam 8 tadi masuk. Ya. Ayo yang sudah dapat, ya bangkit. Tolong dibacakan, bantu saya. Ayo. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Biar kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo, 1, 2 ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang pernah diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Pengalaman-pengalaman mereka yang mereka ceritakan, ya, pengalaman-pengalaman mereka yang membuat tindakan sikap mereka sehingga Tuhan kurang berkenan atas mereka. Karena itu jangan biarkan masa lalumu mengikat engkau. Jangan biarkan itu. Ya, Tuhan mau kita memulai awal yang baru dan menjadi pribadi yang baru di dalam Dia. Ya. Jangan mengungkit-ungkit seperti di Hakim-Hakim tadi. Ya. Jangan. Karena Tuhan memesan kepada kita, kita harus memulai awal yang baru dan menjadi pribadi yang baru di dalam Dia, di dalam Yesus. Amin. Ini pesan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya. Tolong ditangkap pesan firman Tuhan. Ya. Jadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tolong buka di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang terakhir ya. Kita baca bersama-sama. Bangkit berdiri saudaraku dikasihi Tuhan, dan kita akhiri firman Tuhan. Ya, baca sama-sama 1, 2, ya.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, silakan duduk. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mari memandang diri kita sebagai ciptaan yang baru, ya, dan roh yang baru dari Tuhan di dalam kita. Amin. Ya, mari kita memandang diri kita ini, ya, sebagai ciptaan yang baru, ya, dan roh yang baru dari Tuhan, dari Allah yang hidup di dalam diri kita ini. Amin. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa.